Memang dasar pengkhianat. Sama je perangai macam geng yang pajak Pulau Pinang pada Inggeris dulu. Ini dah masuk kali ketiga dah Pulau Singapura digadaikan pemimpin Melayu kita kepada orang asing. Orang asing mati pertahankan walau seinci tanah. Tapi ini siap satu pulau terus dilepaskan. Dan ini berlaku pada zaman kita masih. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman ya, ini ada video yang cukup menarik. Mungkin teman-teman mau menonton video ini ya. Nah, video ini itu saya ambil dari channelnya Indonesia Elite Group teman-teman ya. Oke, tidak perlu panjang lebar, nanti kita kasih komentar di akhir video teman-teman ya. Berikut adalah videonya. Pada era zaman kejayaannya, yaitu sekitar tahun 80 hingga awal tahun 2000. Malaysia adalah raja di Asia Tenggara. Negara ini sangat garang dan sensitif terhadap wilayah kedaulatan. Bahkan dulu sering kita mendengar di berita, bahwa batu perbatasan Indonesia dan Malaysia bisa berjalan sendiri. Tidak lupa kisah pahit Indonesia yang beberapa wilayahnya dicaplok oleh Malaysia. Namun, situasi sekarang sudah berbalik. Militer Indonesia yang semakin perkasa, mulai melakukan beberapa intervensi. Utamanya kepada daerah-daerah yang disengketakan, juga daerah-daerah yang sempat dicaplok. Begitu juga dengan Singapura yang sedari dulu memang mengincar wilayah Malaysia, terus melakukan politik cerdas, agar dapat menguasai Malaysia semenanjung. Misalnya saja kerjasama ekonomi eksklusif antara Singapura dan Malaysia. Yang jika Malaysia tidak berhati-hati, Singapura selalu sigap untuk menikam dari belakang seperti yang sudah-sudah. Apalagi mengingat, kawasan yang dipakai adalah wilayah Malaysia, yang akan banyak dimasuki oleh warga Singapura. Tidak menutup kemungkinan suatu saat Singapura akan mempengaruhi warga di wilayah tersebut untuk bergabung dengan Singapura. Memang dasar pengkhianat. Sama je perangai macam geng yang pajak Pulau Pinang pada Inggeris dulu. Ini dah masuk kali ketiga dah Pulau Singapura digadaikan pemimpin Melayu kita kepada orang asing. Dulu tahun 1824, pemimpin Melayu serahkan Singapura pada Inggeris. Lepas tu Cina kembali masukkan Singapura ke dalam Malaysia pada 1962. Lalu pemimpin Melayu sekali lagi keluarkan Singapura pada 1965. Ingatkan peristiwa pengkhianatan para pemimpin Melayu bersongkok ini sudah pun tamat. Malangnya berlaku sekali lagi 7 tahun lepas baru saja. Pulau Batu Putih yang sepatutnya kita lawan untuk menjadikan ianya sebagai hak milik kita perlu dilepaskan begitu saja. Orang asing mati pertahankan walau seinci tanah. Tapi ini siap satu pulau terus dilepaskan. Dan ini berlaku pada zaman kita masih hidup. Dan pemimpin pengkhianat itu juga masih hidup. Namun tak ada siapa pun yang mengecam pengkhianat ini. Bahkan semua orang pun masih menyembah beliau persis seorang Nabi. Ingat ya, tanah air kita sejak dulu sampai sekarang digadaikan oleh pemimpin Melayu, ataupun mungkin korang nak cakap dia mamak lah. Tetapi apa yang pasti, faktanya bukan dibuat oleh kaum Cina. Tapi itulah, apapun naratif kita, semua salah Cina, semua salah Lim Kuan Yew, dan semua salah BAP. Moga Allah melaknati para pemimpin negara yang menggadaikan tanah air pada orang asing. Oh ya, boleh bongkarkan juga tak senarai nama-nama para pengkhianat yang turut terlibat dalam melepaskan sebuah pulau ini? Tangkap mereka, dakwa mereka, dan gelarlah mereka ini sebagai pengkhianat negara. Dan kepada kawan-kawan Ultra Melayu, boleh bantu ulas sikit pasal ni tak? Cuba spin sikit untuk pertahankan warga emas berusia hampir 100 tahun ini. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuat heboh. Ia mengatakan seharusnya Malaysia mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah Malaysia. Dalam sebuah pidato di acara organisasi non-pemerintah, Mahathir menegaskan bahwa negara Singapura sebelumnya merupakan bagian dari Johor. Ia mengatakan Johor seharusnya mengklaim Singapura sebagai wilayah mereka. Ia juga menyindir pemerintah Malaysia karena merasa lebih untung ketika merebut Kepulauan Sipadan dan Ligitan dalam konflik dengan Indonesia di Mahkamah Internasional, tetapi melepaskan Pedra Branca ke Singapura.
Menurut Mahathir, lahan Malaysia dahulu terbentang dari Tanah Genting Kra di Thailand hingga Kepulauan Riau dan Singapura. Namun wilayah tersebut kini terbatas di sepenanjung Malaysia. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikat baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan. Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri. Sebarang tuntutan Indonesia mengenai isu ambalat menerusi Perjanjian Laut Sulawesi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur berkata sempadan maritim yang telah ditandatangani melalui Treaty Laut Sulawesi hanya melibatkan 12 batu nautika dan tidak mendatangkan kerugian kepada negeri Sabah. Agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut, termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di Pelabuhan Tanjung Lepas, manakala Pelabuhan Tawau Sabah akan... Yang berhormat, ini bukan ruang untuk Yang Berhormat bersyarah. Direct to the question. Kalau nak ikut macam tu, masa dah lebih 2 minit dah. Right? Please get to the point. Kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini. Tak perlu bincang, tak perlu kompromi. Kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes apakah sikap kerajaan Malaysia terhadap tindakan negara Singapura yang telah menyatakan persetujuan dengan Indonesia mengenai sempadan maritim dalam kawasan yang mana Malaysia juga mempunyai tuntutan dalam kawasan yang sama, iaitu dalam kawasan 3 batu nautika daripada pantai Johor. Dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia itu tidak kita kompromi langsung. Dan kalau begitu, apakah dengan pihak kita berkata begitu, pihak Indonesia akan mengikuti kehendak kita? Pasal selama ini pun tuntutan yang kita dibuat di bertindih, pihak Indonesia tak bersetuju langsung. Walau 1 inci pun mereka tak ganjak untuk mempertahankan hak mereka. Kita kata itu hak kita dan kita tidak akan berganjak. Jadi soalan saya, sama ada jaminan untuk pastikan mana ada lagi proses rundingan yang saya kira kemungkinan tidak akan selesai cepat, bahawa itu tidak akan berlaku. Dan keduanya, sama ada bila mana perjanjian itu nak dimeterai akhirnya nanti yang agak komprehensif, yang merangkumi semua perkara itu, rakyat akan diberikan peluang untuk melihat sendiri sebenarnya apa yang telah dimeterai atau ditandatangani pada waktu itu, dia tidaklah mengkompromi kedaulatan negara kita. Itu soalan saya. Indonesia di Laut Sulawesi atau ambalat yang kaya dengan khazanah seperti gas dan minyak. Sekarang masih lagi di dalam perundingan. Baru-baru ini pada 16 dan 17 hari bulan yang lalu, satu perundingan juga diadakan di Indonesia dan kita dilibatkan yang diwakili oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Peguam Besar Negeri Sabah, pengarah tanah. Belum ada pencapaian apa-apa. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita. Perbatasan itu Prabowo ada dia uruskanlah.
Dah. Itu je kita putuskan. Sudah 60 tahun Malaysia runding. Jadi kita bicara dengan Presiden Jokowi dah ini 261 mesyuarat sudah belum selesai. Jadi menteri luar pada di sini yang memang orang yang lebih mantap lah. Jadi itu ujian kepada dia untuk selaraskan dengan kementerian dan insya-Allah hari Rabu kabinet saya akan tekankan mesti cuba selesaikan. Ya. Tapi janganlah ini kan Indonesia ini kan abang besar. Jadi kita ni kadang-kadang runding ini kita jaga. Kita senang, orang adik kecil ni senang kecil hati. Jadi asal kalau kita faham itu boleh beres ya. Jadi Pak Jana Prabowo bila ke Kuala Lumpur pandai-pandai lah, santai lah ya. Balik saja Jokowi ke Jakarta, Indonesia, dia berucap depan orang Indonesia seolah-olah balik berjaya bawa balik menang perang. Media Indonesia, Jakarta Post, Tempo, Gapra, TVRI dan semua media Indonesia sedang meraihkan kejayaan. Media Malaysia tak lapor saudara dan saudara tak tahu benda ini. Kenapa? Jokowi telah berjaya menarik Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian sempadan. Dia tarik Anwar Ibrahim tanda tangan perjanjian sempadan. Saudara, rundingan konflik sempadan Malaysia-Indonesia ini telah berlangsung sekitar 18 tahun. Dokumen rundingan yang sama 18 tahun tak selesai. Saudara fikir Anwar Ibrahim masuk 6 bulan boleh selesai. Antara yang diraihkan oleh media Indonesia apa dia? Diraihkan di media Indonesia ialah perjanjian Selat Melaka. Saudara tahu tak perjanjian ni? Pegawai kerajaan sendiri cakap dengan Anwar Ibrahim, jangan tanda tangan. Anggota kabinet, menteri, kawan-kawan kita juga menteri ni. Kita tanya, kau tahu tak perjanjian ni isinya apa? Saudara, menteri pun tak tahu perjanjian itu isinya apa. Yang tahu hanya Anwar Ibrahim yang tanda tangan. Ini soal maruah kedaulatan negara. Antara berdasarkan CNN Indonesia melaporkan, Indonesia telah menyelesaikan krisis di Ambalat. Ambalat ini di sempadan Tawau dan Sulawesi, Indonesia. Ambalat ini berdasarkan laporan Indonesia ada 9 kompartmen ataupun 9 telaga minyak yang besar yang bernilai 764 juta barrel, saudara. Yang membawa kepada jumlah 1.9 triliun US dollar. Kita hilang, diserahkan oleh Anwar Ibrahim kepada Indonesia. Oke teman-teman ya, saya mengucapkan bagi yang muslim semoga dalam menjalani puasa bulan Ramadan tahun ini lancar ya, tidak ada halangan suatu apapun ya. Kita sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya bagi yang sudah baligh kita itu melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah oke teman-teman, itu adalah sebuah video yang saya ambil dari channelnya Indonesia Elite Group ya. Dan di sini itu cukup menarik sekali apa yang ada di dalam video-video di Indonesia Elite Group. Nah, bila teman-teman itu penasaran dengan video-videonya, silahkan teman-teman mampir di channelnya Indonesia Elite Group. Nah teman-teman, ketika kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang Malaysia tadi teman-teman ya, kita itu bagi yang belum tahu tentu saja akan menambahkan sebuah wawasan untuk kita ya. Bisa dikatakan itu adalah sebuah sejarah, sebuah pengetahuan yang tentu saja belum kita tahu menjadi tahu teman-teman ya. Jadi jangan diambil hati teman-teman ya. Anggap saja video ini adalah sebuah hiburan untuk kita. Kita mencari sebuah wawasan agar wawasan kita itu bertambah.
Nah, ini menurut teman-teman semuanya bagaimana video dari Indonesia Elite Group ini teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau kasih komentar di kolom komentar itu monggo. Kalau menurut saya channel ini cukup bagus lah ya. Untuk kita dapatkan sesuatu yang belum kita tahu teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang menonton ya video-video dari saya ini diberikan kesehatannya dan dijaga keluarganya, dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang apa yang dikatakan oleh orang Malaysia itu tadi teman-teman? Kalau menurut saya itu baru tahu ya apa yang dikatakan oleh beliau. Nah, ini kan berarti kita mendapatkan wawasan ya, yang dulunya kita tidak tahu sekarang menjadi tahu teman-teman. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, kepada saudaraku semuanya. Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada sebuah perpecahan gara-gara sebuah video ya. Anggap saja ini untuk pengetahuan kita bagi yang belum tahu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik ketika kita mendengarkan video-video yang seperti ini teman-teman ya. Ya kita nonton sambil santai, tapi jangan sambil menggunakan otak yang panas. Ini tambahan aja ya. Karena kalau seandainya kita itu mendengarkan atau menonton sebuah video dengan penuh emosi, kita terbawa dengan emosi, justru akhirnya panas. Tapi cuman panas di pikiran saja, akan tapi kita itu tidak bisa apa-apa. Jadi kita nonton video itu, kita ambil hikmahnya. Ada ndak pengetahuannya dari video yang telah dimasukkan, telah kita tonton bersama-sama. Nah, ini kan penting untuk mengedukasi supaya kita itu ndak selalu bertengkar terus. Aduh, memang kalau kita berbicara dua negara ini ya, negara Indonesia, negara Malaysia, netizennya itu ya, terutama itu kayaknya itu jarang sekali lah ya yang seperti akur, cuman di video aja. Yang mudah-mudahan nggak beneran diambil di dalam hati, karena banyak sekali ya kita melihat sebuah video-video dari netizen Malaysia seperti ini, dari netizen Indonesia juga seperti ini. Cukup kita ambil hikmah, kita ambil sebuah pengetahuan yang memang kalau memang itu ada pengetahuannya gitu ya. Jangan lupa ngopi ya, jangan lupa bahagia untuk kita semuanya.